Mas tahu nggak sirat itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal Ah, jembatan itu menghubungkan dengan neraka, di bawahnya neraka jahanam, terus di depannya adalah surga. Tak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka, termasuk orang mukmin. Namun ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang mukmin akan sampai ke surga dan orang kafir jatuh ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 71 sampai 72. Dari Said Al-Hudri, Rasulullah meriwayatkan bahwa jembatan itu menggelincirkan. Jadi di sana ada besi-besi yang ada pengaitnya. Juga duri yang keras, bentuknya seperti duri sya'dan. Bilang duri sya'dan berarti pohon ya. Bukhari, Muslim. Abu Sa'id Al-Hudri juga dalam riwayat Muslim mengatakan bahwa telah sampai kepadaku bahwa jembatan ini lebih lembut jadi lentur ya, dan lebih tajam dari pedang. Bukan keras, kenceng, enggak, tapi lebih lembut. Ya kalau lebih lembut berarti untuk berdiri di situ oleng ya, bisa oleng ya. Nah gitu. Orang yang beriman melewati jembatan itu seperti kedipan mata. Seperti orang kayak gini, cepet banget deh, cip, udah nyampe. Iya, ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin, juga ada yang seperti burung, ada juga seperti larinya kuda atau larinya unta. Ada yang sangat lambat hingga dia melewati jembatan itu seperti menyeret dirinya. Dan itulah orang yang terakhir melewati jembatan Sirat ya. Di sana manusia akan dibagi menjadi 3. Ada yang selamat tanpa terkena sambaran dari api neraka. Kemudian ada juga yang terkoyak tubuhnya, tapi dia selamat. Ada juga orang yang terjatuh hingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Tuh ya, jadi kalau kita pengennya mintanya jangan pernah tersambar sedikit pun ya, kita selamat tanpa sambaran. Rasulullah bersabda, maka aku dan umatku lah yang pertama kali akan melewati dan tidak berbicara saat itu kecuali para rasul. Doa mereka saat itu adalah, ya Allah selamatkan, selamatkan. Hadis Bukhari, Muslim. Jadi kita umat Islam ya, umatnya Nabi Muhammad berserta Nabi Muhammad kita nanti, kita yang duluan akan menaiki jembatan Sirat tadi. Di atas jembatan itu ada besi pengait seperti duri sya'dan. Tahukah kalian duri sya'dan itu apa? Nah, mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Beliau berkata, besi pengait itu seperti duri sya'dan, namun tidak mengetahui besarnya kecuali Allah. Jadi kita nggak tahu sebesar apa sih duri itu. Apakah seperti duri yang biasa nancep di kuku kita atau jari kita ya? Ya wallahu alam, karena Allah yang maha tahu. Ada ya di antara mereka itu yang tersambar. Dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka, yaitu dosanya. Bagaimana dosa manusia itu perbuatannya dilakukan di dunia, maka itulah yang akan membuat dia ada yang tersambar, badannya sampai terkoyak kayak gitu ya. Itulah. Ada di antara mereka ada yang binasa karena amalnya, ada yang terkoyak dari belakang dan selamat. Juga ada yang selamat, 70.000 orang itu akan masuk surga. Nah, jadi ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisap. Jadi nggak dihisap lagi, nggak diperhitungkan, langsung masuk surga. Wah, kucing enggak. Kalau kita minta, ya Allah minta, ya Allah kucingku yang itu jadikan temanku di surga. Wajah-wajah orang yang enggak dihisap tadi, yang masuk surga tadi seperti bulan di malam bulan purnama. Lalu setelah itu orang yang wajahnya seperti bintang yang paling terang. Jadi menyusul sudah 70.000 orang yang tanpa hisap, kemudian kemudian orang-orang yang
melakukan kebaikan yang lain. Itu hadis riwayat Muslim. Akan dikirim amanah dan rohim atau kekerabatan. Rasulullah bersabda, dan akan dikirim amanah dan rohim, maka keduanya berdiri di samping dan kanan jembatan. Jadi orang yang ingin memutuskan silaturahmi atau tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya, maka kekerabatan itu ya akan berada di kanan kirinya kayak gitu ya. Dan amanah juga. Jadi melaksanakan amanah, menyambung kekerabatan itu adalah perkara yang besar. Keduanya akan menuntut ya kepada kita. Iya, menuntut kalau apakah kita menunaikan amanatnya ataukah kita tidak menunaikannya, ataukah kita memutuskan atau menyambung silaturahimnya. Sebagian akan jatuh ke neraka karena ucapannya. Jadi ucapan itu apa yang kita ucapkan ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita ya akan membuat kita masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Allah marah dan hamba itu tidak menganggap penting kalimat itu. Dia jatuh dengan sebab ucapan tadi ke dalam neraka. Jadi hati-hati ya. Karena ucapan bisa masuk neraka. Gimana sih neraka itu? Maka ini hadis dari Muslim mengatakan bahwa sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka akan sampai ke dasarnya, ke paling bawah deh ya. Ke paling bawah bagian dari neraka itu 70 tahun kemudian. Saking dalamnya neraka itu. 70 tahun kemudian. Nah, jadi kalau adek ingin berbuat baik, mumpung belum kiamat, mumpung belum mati, belum ajal dijemput sama Allah, sama malaikat ya, malaikat disuruh Allah untuk mencabut nyawa kita, maka kita masih bisa berbuat baik. Tapi kalau sudah ajalnya sudah di tenggorokan, sudah nggak bisa.